kita membuat RPP, kita harus tahu apa itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran ini merupakan suatu rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam silabus. Lingkup rencana pelaksanaan pembelajaran paling luas mencakupi satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. RPP merupakan singkatan dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, sedangkan MAPEL merupakan singkatan dari mata pelajaran. Jadi, perbedaan antara RPP MAPEL adalah RPP merujuk pada perencanaan secara umum untuk pembelajaran, sementara MAPEL menunjukkan bahwa perencanaan tersebut terfokus pada satu mata pembelajaran tertentu. RPP MAPEL akan mencakup tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, devaluasi khusus untuk mata pelajaran yang dimaksud. RPP tematik, pembelajaran yang menggunakan tema dalam mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. Langkah-langkah pengembangan RPP tematik adalah mengaji silabus tematik, mengidentifikasi materi pembelajaran. RPP berisi pengaturan yang berkenan dengan perkiraan atau proyeksi tentang apa yang akan dilakukan pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Kemungkinan pelaksanaan pembelajaran sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan, ataupun tidak karena proses pembelajaran bersifat situasional. Apabila perencanaan disusun secara matang, maka proses dan hasil pembelajaran tidak akan jauh dari perkiraan. Komponen penyusunan RPP yang pertama, identitas pembelajaran, yang kedua, tema atau subtema pembelajaran, yang ketiga, standar kompetensi inti atau tahap pencapaian perkembangan, yang keempat, kompetensi dasar, yang kelima, indikator, yang keenam, tujuan pembelajaran, yang ketujuh, materi pembelajaran, yang kedelapan, metode, yang ke-9 kegiatan pembelajaran, yang ke-10 media atau alat, bahan dan sumber pembelajaran, yang ke-11 penilaian hasil belajar. Langkah-langkah menyusun RPP: menuliskan nama mata pelajaran, kelas, semester dan alokasi waktu atau jam pertemuan, menuliskan standar kompetensi dan kompetensi dasar sesuai standar isi, menuliskan indikator dari kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur dan diobservasi. Yang keempat, mencantumkan tujuan dari pembelajaran tersebut. Tujuan ini diambil dari indikator pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam, mencantumkan materi pembelajaran yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan yang ditulis dengan indikator pencapaian kompetensi dasar. Yang ketujuh, menentukan alokasi waktu yang dibutuhkan. Yang kedelapan, menentukan metode pembelajaran yang akan digunakan untuk mencapai kompetensi dasar dan indikator yang telah ditentukan. Yang kesembilan, menentukan sumber belajar, alat, bahan yang akan digunakan dalam kegiatan ini. Yang ke-10, menentukan penilaian hasil belajar yang terdiri dari teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data. Yang ke-11, merumuskan kegiatan pembelajaran. Misalnya pada bagian pendahuluan terdiri dari berdoa, bersama guru, mengabsen siswa, dan bagian inti dari guru menjelaskan tentang pengertian sistem pencernaan manusia dan bagian-bagiannya.